Oke, good day mates. Nah, ketemu lagi para soulmate bersama saya Ika Febrilia, dosen di Program Studi Pemasaran Digital, Fakultas Ekonomi UNJ. Nah, apa kabarnya soulmate? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oke soulmate, kesempatan hari ini saya akan kembali membahas tentang komponen di marketing mix series dan kali ini saya akan membahas tentang komponen place gitu ya. Jadi saya akan bahas tentang sektor retail yang ada di Indonesia yang seperti kita tahu nih sepertinya gitu ya sedang ada pergeseran. Nah, pergeseran apakah itu? Sebelum kita masuk ke bahasan kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan dulu rekan podcast saya. Halo Said, apa kabar? Ibu, alhamdulillah baik sehat Bu. Sehat ya Said ya? Iya, Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Said. Alhamdulillah. Oke Said, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan bahas tentang toko retail ya. Oh iya. Toko retail. Jadi isunya tuh lumayan menarik untuk dibahas karena yang seperti kita tahu ya, trennya tuh semakin kesini kok kayaknya kurang baik gitu ya. Nah jadi pada dasarnya tuh daya beli konsumen tuh sudah mulai membaik semenjak pandemi COVID-19, tapi kok nggak sejalan ya dengan perkembangan toko retail yang ada di Indonesia. Iya benar banget Bu. Saya sering banget ngelihat berita bahwasannya banyak toko-toko besar, toko-toko retail besar yang tutup secara permanen Bu. Sebut aja mereknya kayak Giant, Transmart, Matahari Department Store. Bahkan yang kemarin terbaru tuh toko buku Gunung Agung, itu mereka tutup secara permanen Bu. Nah itu gimana Bu? Oke, jadi sebenarnya gejala penurunan ini kan pastinya sudah mulai gitu ya. Kita lihat dari pada saat pandemi ya, Iya betul pandemi banget. COVID-19. Pada saat orang-orang tuh harus sekolah, bekerja dari rumah dan seterusnya. Sehingga mereka tuh nggak memungkinkan untuk keluar, untuk belanja langsung ke toko tuh kan memang tidak memungkinkan ya pada saat itu. Nah tapi sekarang anehnya gitu ya dan sangat disayangkan walaupun bukan masuk ke era pandemi lagi gitu ya. Tapi kok banyak sekali ya toko retail yang akhirnya tuh nggak sanggup bertahan gitu ya. Nah menurut saya kira-kira kenapa ya? Iya, kalau yang kita lihat ya kayak Bu, setelah pasca COVID-19 mungkin terjadi perubahan perilaku konsumen ya Bu, yang mana yang tadi kita terbiasa untuk datang ke offline store, dengan adanya pandemi kita dibatasi dan saat itu juga banyak perubahan-perubahan yang sekiranya merubah habit kita yang tadinya belanja datang sekarang kita sudah bisa langsung lewat marketplace dan lain sebagainya dan itu merubah perilaku konsumen dari offline ke online ya Bu dan Betul. itu membuat kita lebih hemat dari segi waktu, tenaga dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga dari segi harga mungkin ada dua perspektif Bu. Kenapa akhirnya dua perspektif? Karena memang ketika kita memutuskan untuk belanja online itu adalah belanjanya mungkin harganya murah Bu, tapi yang mahal itu adalah yang membuat mahalnya itu adalah ongkos kirimnya gitu. Jadi tapi mereka rela untuk akhirnya memutuskan untuk beli tersebut karena ya tadi hemat waktu dan tenaga. Tapi di sisi lain juga ada beberapa provider yang mungkin lebih menawarkan promo besar-besaran sehingga ada gap harga antara belanja online dengan belanja offline sehingga konsumen memutuskan untuk belanja secara online karena harganya lebih murah. Ya itu benar banget ya, ada pergeseran dalam perilaku atau habit konsumen yang ada di Indonesia gitu. Saya melihat contohnya ke diri saya sendiri aja sih Said. Jadi toko-toko langganan yang pernah saya pakai gitu ya pada saat masa pandemi waktu itu tuh masih tetap jadi langganan saya sampai sekarang gitu. Jadi istilahnya tuh ternyata tuh nggak cuma terpakai pada saat pandemi, tapi ternyata kebawa sampai sekarang. Iya gitu. betul banget. Jadi tetap langganan saya. Kemudian karena sudah langganan, akhirnya risiko-risiko seperti misalnya barang yang sampai tidak sesuai dengan pesanan itu hampir tidak pernah terjadi lagi Iya gitu karena ya. udah dijamin sama marketplace-nya juga. Betul dan udah langganan juga jadi trust-nya tuh juga Udah kebangun ya betul udah kebangun. Dan lagi tadi kalau misalnya Said bilang ada beberapa yang mungkin merasa nggak worth it karena misalnya ada harga yang harus dikeluarkan terkait ongkos kirim ya. Nah tapi ada beberapa e-commerce juga tuh yang emang gencar juga tiap belanja minimum transaksi berapa tuh udah gratis ongkir kan. Jadi kita tuh nggak cuma sekedar menghemat waktu, tenaga, tapi
akhirnya jadinya menghemat biaya. Makanya kemudian masih banyak konsumen-konsumen yang ada di Indonesia sekarang yang tetap memilih belanja online Belanja dibandingkan online. offline. Iya benar banget. Oke. Nah, ada beberapa poin lagi Said yang saya rasa menjadi kendala ya bagi toko retail untuk terlepas dari kondisi yang kurang menguntungkan ya, kurang menguntungkan ini Said. Apa aja itu Bu? Yang pertama tuh pergeseran fungsi pusat perbelanjaan. Wah, itu seperti apa ya? Kalau misalkan mungkin apakah berkaitan dengan format dan kombinasi retail yang sekarang berubah Bu? Saya pernah baca bahwasannya konsumen tuh saat ini jika datang ke suatu toko gitu kan, maka mereka berharap tidak hanya mendapatkan satu keuntungan aja gitu, tapi dia pengen mendapatkan hal yang lebih daripada mendatangkan suatu toko tersebut gitu. Contohnya adalah semakin banyak provider yang bisa mereka jumpai, maka mereka akan merasa lebih puas gitu kan. Sebagai contoh kayak menyediakan multi produk, terus juga seperti bookstore yang dikombinasikan dengan coffee shop, Iya, terus betul. juga ada supermarket yang dikombinasikan dengan coffee shop atau laundry dan lain sebagainya. Misalnya kayak stasiun yang di dalamnya ada coffee shop, ada bookstore dan lain Iya. sebagainya. Nah itu yang dikombinasikan seperti itu apa gimana Bu? Iya, itu benar banget Said. Jadi kalau di marketing manajemennya Kotler and Keller ya sekali lagi, itu merupakan salah satu bentuk modern retail marketing environment. Jadi Apa itu? provider atau toko retail itu berupaya untuk mengkombinasikan berbagai bentuk format retail gitu ya dalam satu kawasan sehingga memungkinkan konsumen itu untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan itu dalam satu kali kedatangan aja gitu. Iya, Jadi sekali mereka datang mereka bisa dapat banyak pilihan produk, banyak pilihan jasa juga yang mereka butuhkan. hemat waktu lah ya Bang. Betul, betul, betul. Nah, ini mungkin salah satu hal yang belum dimaksimalkan ya sama toko retail yang pada akhirnya harus menutup gerai. Nah, terus kemudian saat ini kalau saya lihat gitu ya, pusat perbelanjaan yang rame gitu ya, kalau kita lihat tuh tidak hanya menawarkan tadi ya satu kategori produk aja, tapi dia juga menawarkan apa semacam ambience atau suasana yang mungkin memang lebih menarik ya, karena kalau kita tahu tuh sekarang tuh konsumen tuh public space tuh bukan jadi tempat buat dapetin barang atau jasa lagi, tapi juga sebagai tempat interaksi sosial yang menunjukkan eksistensi nih. Oh iya benar Said banget. ya, kayak misalnya kita datang ke Kokas nih, datang ke Kokas tuh nggak cuma sekedar kayak jalan-jalan cuci mata aja, tapi kayak tiba-tiba ngepost gitu ya, reels atau instastory, oh lagi di Kokas nih gitu ya, lagi hunting apa, Strata lagi search sosial kita apa. naik ya Bu, Oh kalau iya misalkan betul betul. ke Jadi Kokas. dibandingkan dengan mungkin pergi ke pusat perbelanjaan yang lain. Gitu. Jadi itulah mungkin yang harus disediakan ya sama sektor retail. Jadi nggak cuma sekedar produknya lengkap, misalnya harganya kompetitif, tapi ternyata lebih dari itu gitu ya. Alangkah lebih bagusnya dalam satu kawasan menyediakan berbagai pilihan tadi ya kayak Said bilang multi produk, selain juga yang dijual adalah tadi suasana atau ambience yang membuat konsumen tuh ngerasa eksistensinya naik karena pergi ke satu pusat perbelanjaan tertentu. Oh I see. Kemudian poin keduanya itu apa Bu? Nah ini masih berkaitan Said dengan modern retail marketing environment ya, yaitu growth of intertype competition namanya istilahnya. Apa itu? Jadi persaingan yang semakin gencar antara berbagai toko retail yang dia itu menjual kategori produk yang sama, yang target pasarnya tuh hampir sama gitu ya, tapi retail formatnya tuh agak sedikit berbeda. Oh, saya kayaknya tahu nih Bu. Kalau Apa misalkan contohnya seperti persaingan yang mungkin kita lihat sekarang kayak antara supermarket dengan minimarket. Ya benar gak Bu? Bener-bener. Saya pernah baca di salah satu media bahwasanya supermarket ini berdarah-darah karena keberadaan si minimarket ini. Gitu. Betul banget. Itu realita banget guys Iya, yang terjadi bener banget. sekarang ya. Jadi kayak yang namanya convenience store ya, Soulmate kalau kita belajar tuh di manajemen retail. Iya. Convenience store versus supermarket tuh. Jadi kalau convenience store tuh biasanya toko-toko retail yang dari segi scope atau kawasan itu lebih kecil gitu ya. Tokonya lebih kecil, kemudian dia tuh biasanya terletaknya di area pemukiman penduduk dan kadang ada fasilitas tambahan kayak misalnya 24 jam bukanya gitu ya. Dan itu sudah semakin sangat menjamur gitu ya. Sudah semakin sangat menjamur. Jadi setiap radius beberapa meter tuh pasti kita ketemu ya outletnya, gerainya gitu. Jadi sangat mudah diakses, kemudian barang-barang yang disediakan untuk kebutuhan sehari-hari juga sangat lengkap kan. Jadi masyarakat atau konsumen tuh nggak perlu
jauh-jauh datang ke supermarket yang notabene mungkin tuh lebih jauh ya dari Iya. pemukiman penduduk sehingga bisa menghemat waktu, tenaga. Apalagi kalau barangnya yang dibeli satuan aja ya, Iya, Said, betul ngapain banget jauh-jauh sih. ke supermarket gitu. Iya menarik banget sih Ibu. Apalagi kayak saya sebagai seorang mahasiswa kalau misalkan pengen beli, ya cuma kayak yang Ibu bilang cuma satu botol sampo misalnya. Ya Betul. masa sih saya harus ke supermarket jauh-jauh kan cuma pengen Iya, beli satu botol sampo ya karena ada yang deket di minimarket kenapa harus milih yang iya, jauh kayak gitu betul, betul, Ibu. betul. Itu sih jadi kalau misalkan ke supermarket lebih milih yang enjoy suasananya Iya. dan dapat Yang tadi experience multi lebih. produk tadi ya, Iya, nggak cuma sekedar belanja tapi bisa dapat ambience atau betul suasana yang banget sih lain. Bu. Oke, nah itulah fenomena yang terjadi saat ini, Said dan para soulmate. Dan ini menarik sekali ya, tapi sayang diskusi kita harus berakhir. Kita harus move ke another discussion sepertinya. Terima kasih Said untuk kesempatan diskusinya hari ini. Kita coba nanti diskusikan yang lain lagi ya. Iya Bu. Oke, terima kasih dan Good day mates.